Oke, baik teman-teman semua, kembali dengan saya Ridho Ananda. Kali ini saya akan menerangkan mengenai penggunaan LaTeX untuk menulis tesis dengan menggunakan gaya UGM. Nah, di sini materi yang saya sajikan ada 8. Yang pertama pendahuluan LaTeX, kemudian download template gaya UGM LaTeX, selanjutnya structure dokumen, kemudian numbering and enumerate, kemudian terkait gambar, tabel, persamaan matematika, dan reference dengan BibTeX dan Zotero Bib. Nah, seperti itu. Kita masuk ke materi pertama yaitu pendahuluan LaTeX. Jadi LaTeX ini merupakan alat untuk menulis dokumen agar tampak profesional. Nah, cara kerja LaTeX berbeda dengan Word, yang mana ketika kita menulis dengan Word, maka apa yang kita tuliskan tampilannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Berbeda dengan LaTeX. LaTeX kita memberikan konten, menulis konten, kita hanya fokus pada isian dari konten tersebut. Sedangkan visualisasi akan secara otomatis dimunculkan oleh LaTeX berdasarkan template-template tertentu. Jadi, tampilan yang kita tulis dengan tampilan hasilnya itu akan berbeda. Nah, di sini kita hanya fokus dengan kontennya. Nah, ini untuk teman-teman semua yang baru belajar LaTeX, silahkan belajar. Di sini ada 30 menit untuk belajar LaTeX, disajikan oleh Overleaf. Teman-teman bisa mencobanya. Nah, linknya seperti ini. Jadi di waktu senggang ketika teman-teman menulis LaTeX, silahkan mencoba ini sedikit demi sedikit. Di sini ada bagaimana terkait gambar, bagaimana terkait penggunaan list, bagaimana terkait penggunaan persamaan matematika, struktur dokumen, membuat tabel, dan lain sebagainya. Nah, oke, masih berlanjut dengan perbandingan LaTeX dan Word. Di sini ada beberapa hasil perbandingan yang tersebar di internet ya, dan saya menyajikan salah satunya dari sumber yang saya listkan. Di sini dinyatakan bahwa pada dokumen yang kompleks, LaTeX cenderung lebih stabil untuk effortnya dibandingkan dengan Word, yang mana untuk penulisan dokumen kompleks seperti tesis atau books, Word itu memiliki tingkat kompleksitas yang meningkat secara tajam, ya. Sedangkan LaTeX itu cenderung stabil, ya, cenderung stabil. Memang awal-awal untuk menulis letter, menulis esai, LaTeX cukup kompleks. Namun untuk dokumen yang kompleksitasnya tinggi, LaTeX lebih stabil. Nah, ini ada plus minusnya. Oke, kita mulai dengan eh, gaya UGM LaTeX. Jadi, untuk mendapatkan gaya UGM LaTeX, teman-teman bisa mencari di Google Scholar, ya, buka Google, search gaya UGM, kemudian klik link template gaya UGM Center for Academic, klik UGM Style LaTeX, kemudian download gaya UGM update Mei 2019. Atau mungkin cara cepatnya bisa klik ke sini, ya, klik ke link yang saya sajikan. Nah, ketika klik itu masuk ke website gaya UGM. Jadi ini ada beberapa tabel yang bisa dilihat. Template yang paling utama itu yang nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 9 itu berkaitan dengan contoh-contoh pembuatan tabel, contoh-contoh lainnya, pembuatan persamaan, plot, dan sebagainya. Nah, kita fokus ke nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 sudah. Nah, kita akan mendapatkan file dengan ekstensi zip. Ini yang akan kita pakai ya. Kemudian selanjutnya kita akan menulis LaTeX dengan menggunakan Overleaf. Jadi tidak perlu install software apapun. Kita bisa menggunakan Overleaf. Nah, ini sajian Overleaf. Bagi teman-teman yang tidak memiliki akun Overleaf, bisa mendaftar dengan akun Google Gmail masing-masing. Jadi masuk, mendaftar masuk, nah itu pakai Overleaf yang teman-teman punya. Nah, nanti masuknya ke sini, mula-mula pilih New Project. Jadi tampilan apapun ketika ada pilihan New Project, silahkan pilih New Project. Kemudian ketika memilih New Project itu ada pilihan berikutnya. Pilih Upload Project, ya, Upload Project. Nah, di sini pilih Upload Project, di sini ada Select a Zip File. Nah, ini berarti teman-teman perlu untuk memilih file zip yang telah teman-teman download, mengambil gitu ya. Bisa dengan melakukan drag, bisa ya.
ditarik saja dari apa yang tempat posisi mendownload, tarik ke posisi tadi, drag as zip file. Nah, nanti akan seperti ini muncul. Nah, ada tiga bagian, ada tiga bagian. Jadi bagian yang paling kiri itu merupakan file-file yang eh, file-file berkaitan dengan LaTeX. Jadi ada database, apa namanya, database perpustakaan dan lain sebagainya. Sedangkan yang tengah itu untuk dokumen penulisan. Jadi tengah ini untuk dokumen penulisan, sedangkan paling kanan itu untuk visualisasinya. Nah, ini ada bahasa, ada English, ada bahasa. Jadi teman-teman yang ingin menulis dengan bahasa Melayu gunakan folder bahasa ini. Nah, nanti utamanya di sini, tesis bahasa.txt. Tapi bagi teman-teman yang ingin menulis dengan bahasa Inggris, maka gunakan folder Inggris. Nah, saya akan mencontohkan dengan bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa bisa saya hapus. Nah, seperti itu. Jadi pilih salah satu saja. Nah, kita mulai dengan Inggris. Nah, di sini masuk ke bagian tesis English.txt. Tesis English.txt. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Pertama dimulai dari dokumen kelas. Nah, ini udah pembukaan LaTeX yang pertama. Use pack grafik ini juga nggak perlu diubah. Jadi yang perlu teman-teman isi adalah title, author, author ID, faculty, submission date, dan lain sebagainya yang perlu diisi. Nanti saya sajikan. Jadi teman-teman fokus kepada yang diisi saja, ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyiapkan materi, ya, menyiapkan Word yang sudah ditulis, menyiapkan Word, kemudian isi title-nya, isi title-nya sebentar. Oke. Nah, saya akan mengisi title-nya dengan judul tesis yang akan saya buat. Nah, ini judul tesisnya. Saya menggunakan huruf kecil. Kemudian saya recompile. Recompile ini klik boleh, atau kalau cara cepatnya gunakan Ctrl plus S, ya. Ctrl plus S. Itu cara cepatnya untuk recompile. Nanti secara otomatis akan recompile tanpa klik recompile. Dan coba teman-teman lihat, di sini saya menulis dengan huruf kecil, eh, tidak ada huruf besar di depan kata awal, tapi dalam template itu ditulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi semuanya memakai huruf besar. Nah, dan juga munculnya tidak hanya di halaman muka, muka tesis, tapi juga di halaman sampul, halaman judul, ya. Itu juga muncul. Intinya akan muncul di beberapa bagian yang memang itu di set untuk judul itu muncul. Jadi sini kita nggak perlu memunculkan satu persatu, nggak perlu. Kita cukup satu hal ini. Kemudian author name kita masukkan Ridho Ananda, author ID I122956, kemudian fakulti. Nah, ini kita masukkan fakultinya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ridho Ananda, Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, fakulti akan muncul sesuai dengan lokasinya. Kemudian di sini ID-nya masuk. Ridho Ananda ini juga penulisnya sesuai. Nah, ini 2 Oktober 2013. Nah, kita harus mengupdate sesuai dengan tanggal kita menulis. Nah, supaya terupdate otomatis sesuai dengan tanggal ini, maka kita bisa memakai perintah garis miring today. Ya, garis miring today. Kalau kita klik ini, maka dia akan muncul sesuai dengan tanggal yang kita tulis. Hanya saja ini formatnya format English, ya. Jadi untuk bahasa Melayu mungkin saya belum ada kodenya. Mungkin ada, bisa dicari di Google gitu. Tapi untuk English, uh, bisa pakai format seperti ini. Nah, tahunnya, untuk tahun, supaya terupdate dengan otomatis, maka gunakan perintah the year. Nah, seperti ini. Gunakan perintah the year. Maka akan terupdate tahun 2025. Dan ketika nanti berlanjut ke 2026, ini otomatis berubah pula menjadi 2026. Jadi kita nggak akan ada kesalahan tanggal dan juga nggak akan ada kesalahan tahun. Seperti itu. Oke. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke konten, ya. Acknowledge, acknowledge. Di sini acknowledgement diperoleh dari ick.text. Jadi kita perlu masuk ke file ini, ick.text. Nah, kita masuk ke file ick.text. Nah, ini. Nah, kita perlu mengisi ini. Thanks to all who have helped. Nah, ini kita perlu update. Bagaimana kita mengupdate-nya ya? Kita sudah menulis di Word, tinggal kita copy, kita pastekan. Nah, untuk LaTeX, paragraf baru itu harus dipisahkan dengan satu kali enter. Seperti ini ya. Jadi kalau dibuat pemisahan seperti ini itu masih belum menunjukkan paragraf baru. Jadi harus ada satu kali enter yang kosong, baris kosong gitu. Nah, ini berarti paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6. Tinggal kita Ctrl S, nanti akan recompile. Nah, seperti ini. Akan recompile. Oke, acknowledge sudah. Sekarang kita masuk lagi ke berikutnya. Ya, masuk ke berikutnya yaitu kita masuk ke abstrak. Abstrak English ya, abstrak English. Abstrak English. Nah, ini. Di sini abstrak English berarti kita perlu masuk ke abstrak ink. Nah, ini abstrak ink. Teman-teman bisa copy pastekan abstrak yang sudah teman-teman buat. Copy paste, setelah itu Ctrl S. Nanti akan muncul hasil abstraknya. Seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke abstrak bahasa Melayu. Berarti ini Malay abstrak. Nah, ini muncul di abstrak slash ms. Nah, abstrak slash ms. Abstrak slash ms. Nah, ini. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste kan. Sama ya, copy paste kan abstrak yang sudah teman-teman buat. Tinggal copy paste. Kalau abstrak kan nggak ada beda paragraf sama paragraf. Jadi bisa ditulis langsung. Nah, ini judulnya ini tinggal mengubah yang di dalam kotak siku ini. Tinggal sesuaikan dengan judul yang teman-teman tulis gitu. Berarti sini, nah saya akan menulis judulnya, saya copy kemudian saya pastekan sih. Nah, ini akan menulis judul sesuai dengan apa yang memang kita kehendaki, ya. Dan ini sesuai aturan. Ini sesuai aturan. Ini abstrak judul. Nah, terkait dengan table of contents, ini sudah sesuai otomatis dari template. Jadi kita nggak perlu melakukan updating di sini. Ini table of content. Ini sesuai perintahnya. Di format dalam LaTeX template gaya UGM. List of figure juga sama, list of tabel juga sama. Jadi kita nggak perlu menggeser kanan kiri atau mengurangi bagian atasnya, nggak perlu. Ini list of figure, list of tables juga sama, ya, sama. Nah, kemudian terkait dengan list of symbol nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat.